Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar di rumahnya. Dan semangat ya puasa hari ini. Baik, sebelum belajar seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 8, yaitu subtema 3 dan 4. Kalian boleh buka ya buku tematik tema 8-nya, yaitu halaman 112. Kita baca bareng-bareng ya. Aku suka berpetualang. Aku anggota pramuka yang suka berpetualang. Bertualang berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman. Anggota pramuka senang berpetualang. Mereka mengunjungi berbagai tempat untuk belajar. Mereka juga senang mengunjungi tempat yang belum dikenal. Mengunjungi berbagai tempat di Indonesia termasuk berpetualang. Indonesia negara yang sangat kaya dengan budaya. Indonesia juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Mengenal budaya Indonesia sebagai tanda cinta pada tanah air. Melihat keindahan alam Indonesia juga merupakan kegiatan yang mengasihkan. Mari kita berpetualang untuk mengenal budaya dan keindahan di Indonesia. Berpetualang juga dapat mengenal berbagai permainan tradisional di Indonesia. Saat berpetualang, kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas, mentaati peraturan lalu lintas, dan membuat perjalanan lebih aman dan menyenangkan. Nah, di sini siapa yang suka berpetualang dan jalan-jalan mencari pemandangan atau melihat keindahan alam di Indonesia? Nah, anak-anak, di Indonesia ini banyak sekali budaya, bahkan banyak sekali permainan tradisional yang ada di Indonesia. Saat kita berpetualang, kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas. Nah, agar kita aman saat melalui rambu lalu lintas, kita harus mentaati peraturan-peraturan yang ada di lalu lintas. Nah, di sini Bunda akan mengenalkan rambu-rambu yang harus kalian tahu. Yang pertama, di sini ada rambu peringatan. Rambu peringatan ini berisi peringatan bagi para pengguna jalan bahwa di depan ada sesuatu yang berbahaya. Nih, rambu ini berlatar belakang warna kuning atau tulisan warna hitam. Nah, kalian bisa lihat di sini yang pertama ada jalan licin. Saat kalian melihat rambu ini, berarti di depan jalan kalian itu terdapat jalan yang licin. Di sini juga yang kedua, daerah longsor. Dan yang ketiga ada jalan yang berkelok. Dan yang keempat ada tanjakan yang terjal. Nah, itu dia rambu peringatan yang ada di rambu lalu lintas. Yang kedua, di sini ada rambu larangan. Rambu ini berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Nah, biasanya rambu ini berlatar belakang warna putih dan tulisan berwarna merah atau hitam. Nah, kalian bisa lihat di situ ada rambu larangan. Nah, di situ ada rambu larangan, dilarang parkir, dilarang belok kanan, dilarang berhenti, dan dilarang putar balik. Nah, kenapa sih kita harus mentaati rambu larangan? Nah, karena kalau misalnya kita melanggar lampu larangan, itu akan terjadi bahaya kepada diri kita sendiri, karena berkendara itu harus mengikuti rambu larangan atau rambu-rambu perintah. Nah, yang ketiga di sini ada rambu perintah. Rambu ini berisi peringatan yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Kenapa sih kita harus mengikuti rambu perintah? Nah, agar perjalanan kita itu selamat sampai tujuan dan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan yang terakhir di sini ada rambu petunjuk. Rambu petunjuk ini adalah rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai petunjuk arah atau tempat. Nah, misalnya di sini ada arah Cililitan, Pasar Minggu, dan Tebet. Kalau misalnya kalian mau ke Pasar Minggu, berarti kalian harus mengikuti
panah yang berada di pasar Minggu. Ini adalah contoh rambu petunjuk. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Sekarang kalian buka halaman 162. Nah, kita baca ya. Di sini ada Udin dan teman-teman sedang berlatih membaca denah. Udin dan teman-teman melakukan perjalanan membawa denah. Denah ini dilengkapi dengan tanda arah. Denah bermanfaat untuk membantu menemukan suatu lokasi yang dimaksud. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah merupakan gambar yang menunjukkan bagian suatu tempat. Nah, kalian boleh lihat contoh denah yang ada di halaman 163. Nah, di situ ada denah SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk, tempat beribadah, juga tempat yang ditemui di sekitar SD Nusantara. Biasanya denah dilengkapi dengan arah mata angin. Arah mata angin ini merupakan panduan untuk menentukan arah. Nah, berikut ini adalah gambar arah mata angin. Kalian boleh lihat di halaman 163 ya. Nah, di sini arah mata angin terdiri atas 8 arah. Ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Nah, itulah 8 arah mata angin. Matahari terbit dari sebelah timur. Saat kamu menghadap matahari yang terbit, berarti kamu sedang menghadap ke timur. Saat itu punggungmu menghadap ke arah barat, tanganmu ke arah selatan, dan tangan kirimu ke arah utara. Nah, itu dia anak-anak pembelajaran hari ini. Nah, Bunda ada tugas ya untuk kalian. Sekarang kalian buka buku MRT-nya. Buka halaman 143, kalian kerjakan pilihan ganta bahasa Indonesia dari nomor 1 sampai nomor 4. Dan yang kedua, kalian boleh buka halaman 167. Di situ juga ada bahasa Indonesia. Kerjakan bagian A 1 sampai 4. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran Bunda hari ini. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.